Kanan dulu. Kan kalau di kita ini sekarang kebanyakan kalau ketika terjadi setelah musibah gitu, sama kesirikan semakin meningkat. Jadi seperti setelah menjadi longsor, malah mereka bikin sesajen lagi gitu. Itu gimana? Ya karena mereka nggak tahu. Dikiranya memang longsornya itu karena sajennya kurang. Iya, iyalah. Iya, kalau antum ketawa, mereka nggak ketawa. Antum ketawain marah. Emang kurang ini. Ayam putihnya 3 ekor lagi nih. Kepala kambingnya 2 lagi. Serius mereka. Ya karena jahil, ya kan? Antum ketawa karena tahu ilmunya. Nah itulah bahayanya jahil seperti itu. Maka gimana orang mengatakan dakwah tauhid sudah tidak relevan? Luar biasa dakwah tauhid sampai hari kiamat terus. Kita dakwahkan tauhid terus. Berbagai macam resiko para du'atus salaf harus siap. Karena memang dakwah tauhid ini harus disebarkan. Allahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Kalau ada permintaan atau wasiat dari seseorang, kalau dia meninggal tidak dimakamkan di tempat tertentu, sementara mungkin menuju tempat tersebut perlu waktu yang lama dan mungkin akan menyusahkan, itu bagaimana? Jangan. Tidak semua wasiat harus ditunaikan. Kalau sekedar pakai kafan ini, kubur sebelah sini, ya ini masih boleh. Ya. Kalau sampai melanggar syariat, itu kan jadi lama. Taruhlah misalnya minta dikuburkan di Surabaya, berapa jam kan sampai sono? Kan jadi menyalahi sunnah. Sementara suruh disegerakan. Wasiat-wasiat seperti itu nggak usah dijalankan. Wallahu a'lam. Silakan. Hadis jadi saat berhubungan dengan apakah ada Indonesia mengatakan kita disuruh berkelana ke manapun dari dunia atau musuh ciptaan Allah ini. Ini ya aneh ya. Terus kedua mengenai umroh ini Pak Ustaz. Sekarang lagi banyak tren yang umroh terus plus gitu ya. Apakah satu seperti kita harusnya kembali ke negara kita ataukah karena ada tambahan-tambahan lagi nih Mas, ada umroh yang terus hari jadi bukan pengajian, ada religius yang lain lagi gitu Mas. Maka ini dibolehkan lumayan sering sekali Mas. Jadi ada umroh sudah ke Mekah, lagi ada lagi ziarah kubur ke Karim gitu. Oh kalau ziarah kubur ya jelas batil. Kalau sekedar jalan-jalan mungkin ke Turki, mungkin ya kalau ke Palestina Masjidil Aqsa udah jelas syar'i ya kan 3 masjid. Sekedar jalan-jalan ya nunggu larangan, kan urusan dunia ya kan, urusan dunia. Apakah ketika kita ke Masjidil Haram umroh haji sama sekali tidak boleh ada tujuan dunia? Ya boleh ya, sekalian beli jam anu lah, sekalian beli minyak wangi anu, ya kan boleh saja, ya kan? Yang nggak boleh yang melanggar aturan penguasa, ya. Beli banyak, nanti di sini dijual dan seterusnya, padahal dilarang. Wah, aturan kita taat pemerintah kan, gitu. Kalau ziarah kubur ya jelas haram, kan nggak boleh ziarah kubur, kecuali di kota kita. Berziarah kubur dengan safar haram. Ya. Adapun kita disuruh berjalan-jalan, itu ada maksudnya, fasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Berjalanlah di muka bumi untuk apa? Untuk melihat bagaimana. Artinya ada pelajaran di situ. Ya. Bukan, ayat ini tidak menyuruh kita untuk apa itu? Rekreasi, ya kan? Ya itu mubah-mubah saja. Siapa yang mau rekreasi, jalan-jalan, tamasya, silahkan. Jangan pakai ayat itu. Ya, nggak tepat. Karena ada pelajaran di situ ya. Rekreasi pelajaran apa? Karena memang nggak ada pelajaran kan?
dari kita jalan-jalan ya senang-senang aja, mubah-mubah saja, boleh, tidak ada keutamaan, kecuali antum sekalian silaturahim. Walaupun pemandangannya nggak bagus-bagus amat, tetapi di situ ada bibi kita, di situ ada paman kita, sekalian silaturahim, ya tentu mengandung kebaikan. Ya. Apakah muslim yang sudah berpuluh-tahun yang melakukan dosa syirik, lalu ditarbiyah sadar harus syahadat lagi? Enggak kan? Syahadat ini kan sebuah keyakinan. Sebuah keyakinan yang diikrarkan. Ya. Kalau dia sudah punya keyakinan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah, ya sudah. Dengan sendirinya nanti dia akan baca syahadat kan, ketika sholat, ketika azan atau mendengar azan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Kecuali barangkali betul-betul dia murtad, resmi masuk Kristen, resmi masuk Buddha, Hindu, ya mungkin ya. Karena biasanya kan diketahui oleh masyarakat. Nah, ketika kembali ke Islam, ya harus diketahui oleh masyarakat bahwa si fulan ini sekarang nggak murtad lagi, sudah masuk Islam lagi. Nah, biar tidak menjadi fitnah. Adapun subhat-subhat seperti itu, meyakini kuburan keramat begini-begini, meyakini dukun begini-begini punya kekuatan, cukup hilangkan keyakinan itu. Cukup hilangkan keyakinan itu. Kalau orang bunuh diri itu ada salat jenazah. Iya. Yang tidak disolati yang betul-betul kafir. Ya. Hanya di sini nasihat para ulama, jangan disolati oleh para tokoh, para ustadz, para kiai, jangan. Cukup disolati oleh keluarganya saja atau mungkin teman dekatnya, ya, sebagai pelajaran. Gitu. Usahakan nggak ada yang tahu, gitu. Usahakan masyarakat nggak tahu kalau itu disolati, gitu. Artinya sebagai apa? Sebagai pelajaran untuk masyarakat awam. Jangan sampai bunuh diri, jangan sampai minum khamar, jangan sampai berjudi, gitu. Adapun disolati harus, karena dia masih muslim, masih mukmin. Lebih senang mana ada hamba Allah yang bertaubat dengan ada hamba Allah yang memuji-muji Allah? Tergantung keadaan. Si hamba ini keadaannya bagaimana? Oh, keadaannya barusan melakukan dosa besar, ya tentu bertaubat. Tentu bertaubat. Nah, ada orang yang memang jauh dari zina, khamar, judi, selalu sholat berjamaah tepat waktu dan seterusnya, ya tentu memuji-muji Allah. Dan ini semua kan sudah tercapai ketika kita sholat. Kan ada berapa permohonan ampun kepada Allah ketika kita sholat, ketika kita selesai sholat, insya Allah sudah tercapai. Ada orang yang mengatakan bahwa hal ini terjadi karena ikut campur tangannya Allah. Ini batil, sebatil-batilnya. Ya, bukan ikut campur. Kalau ikut campur kan seolah urusan orang, Allah ikut campur gitu kan. Semuanya 100% itu tangan Allah. 100% itu perbuatan Allah. Ya, bayangkan ketika Rasulullah melemparkan panah, ketika Rasulullah melemparkan tombak saat berjihad, kata Allah apa? Kata Allah apa? Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Ketika engkau melempar panah, ketika engkau melempar tombak, ya Muhammad, bukan engkau yang melempar, tapi aku yang melempar. Padahal jelas pakai tenaga Nabi kan. Gak mungkin terjadi kalau Allah tidak mengizinkan. Ini kalimat jahil. Kalimat jahil. Mengecilkan Allah.
Allah ikut campur. Ya. Betul-betul itu perbuatan Allah. Ya. Niat mandi junub apakah harus diniatkan wudhu juga? Iya, yang dicontohkan oleh Nabi seperti itu. Maka Nabi tidak pernah, ini menurut penglihatan Aisyah ya, Aisyah meriwayatkan Nabi tidak pernah wudhu lagi setelah mandi. Dan mandinya Nabi ya basah semua, artinya dengan rambut kepala. Ada di antara kita sering mandi tapi kadang-kadang rambut kepala tidak basah, istilahnya tidak keramas, ya tentu nggak sah, harus wudhu. Terkait dengan pertanyaan itu ya, pada saat kita lagi mandi belum selesai, kemudian keluar air kencing atau kentut, maka itu setelah mandi itu lagi untuk terus saja atau lagi wudhu. Iya teruskan, tapi ya bukan teruskan ya, ulangilah. Untuk mengulangi kan ya cukup diguyur lagi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terakhir dengan menggosok-gosok telapak kaki, menyela-nyela jari kaki. Terakhirnya seperti itu. Ya kalau misalnya nggak mau mengulang lagi karena dingin atau apa, ya harus wudhu lagi lah. Karena kan ya batal tadi ya. Ketika belum balik mencolek dada perempuan, apakah dimintai pertanggungjawaban? Belum balik ini kadang-kadang kan ya laki-laki kan apa misalnya umur 11, 12 kan udah gede ya, walaupun baliknya kan 15 ya. Tentu tidak boleh seperti, harus diajarkan ya. Ada nggak boleh, haram ya. Apakah Imam Bukhari dan Imam Muslim bertemu? Iya. Guru dan murid kan. Guru dan murid, dan luar biasa kecintaan Imam Muslim terhadap Imam Bukhari. Bahkan ketika Muhammad bin Yahya yang mengatakan ada salah faham kan Muhammad bin Yahya dengan Imam Bukhari, barang siapa yang masih hadir di majelisnya Bukhari jangan duduk di majelisku ini, kata Muhammad bin Yahya. Kebetulan di situ ada Imam Muslim ya. Imam Muslim langsung memberesi kitabnya dan berdiri gitu. Artinya walaupun mayoritas hari itu berpihak ke Muhammad bin Yahya, Imam Muslim berpihak ke Bukhari. Ya. Jadi Bukhari itu terkena ujian berat di akhir kehidupan beliau. Salah faham dengan yang jauh lebih senior. Ya. Muhammad bin Yahya Az-Zuhri kan jauh lebih senior ya. Imam Muslim dengan Imam Bukhari bertemu. Imam tetap tidak datang ke masjid, penggantinya menjadi imam adalah muazin. Apakah ini diperbolehkan? Boleh, siapa saja. Siapa saja. Jika masjid tersebut mempunyai imam kedua, ketiga ya, seperti Masjidil Haram, seperti Masjid Nabawi, tentu itu lebih baik. Dan jika mereka semua sholat dan di belakang imam, itu lebih baik lagi. Ya seperti di Masjidil Haram kan, imamnya ada, imam tetapnya ada 5 misalnya. Ya yang 4 jadi makmum dan tetap tepat di belakang imam. Dengan dalil bahwa Nabi mengatakan liyalini ulin nuha, hendaklah yang tepat di belakangku adalah ulin nuha, maksudnya yang berilmu, yang banyak hafalannya. Bagaimana hukum takbiran berjamaah menggunakan speaker di hari malam Id? Ini bid'ah ya. Ini bid'ah.
Tidak ada tempat khusus. Yang terbaik adalah takbir itu kita semua, dimanapun. Ya. Dan banyak kalimat-kalimat yang tidak ada dalilnya dalam bertakbir itu. Wallahu a'lam. Ya. Saya pernah ini ikut pengajian, katanya Pak Ustadz itu mengatakan kalau orang meninggal itu jauh dari tempat kelahirannya itu ada nilai tambahnya lah, punya pahalanya atau apa gitu loh. Apa itu ada dalilnya nggak? Meninggal di misalnya Tempat kelahiran itu kan dia lahirnya di Aceh, dia meninggalnya di Jakarta, dimakamkan di Jakarta gitu ya. Jadi karena jauh itu ada nilai tambahnya itu soal antum tanya ke dia lah, dia yang ngomong kan bukan Anda yang ngomong itu. saya nggak kurang percaya sama ini saya. Dia bawa dalil nggak? Enggak. Ya udahlah. Kan sekarang jangan biasain sembarang ngomong, bawa dalil, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau nggak bawa dalil udahlah. Apalagi antum baru dengar ya kan? Saya juga baru dengar itu. Ya. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.